Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita materi lanjut ke pemeriksaan untuk APTT ya. Oke. Ini adalah untuk prinsip pemeriksaannya adalah pada tes APTT ini akan dilakukan dengan menambah reagensia APTT yang dia mengandung aktivator plasma dan fosfolipid ke dalam sampel yang akan kita periksa. Nah, fosfolipid ini fungsinya adalah sebagai pengganti dari trombosit. Nah, kemudian campuran larutan diinkubasi, dikalsifikasi dengan kalsium klorida. Kemudian waktu terbentuknya bekuan itu yang dicatat sebagai APTT. Nah, tujuan pemeriksaannya adalah untuk mendeteksi defisiensi faktor pembekuan pada plasma, kecuali pada faktor 7. Nah, APTT ini biasanya dipakai untuk mendeteksi adanya defisiensi dari faktor 12, 11, 9, 7, 5, 2, 1, dan prekallikrein. Untuk itu kalian semua mesti hafal ya untuk alurnya untuk di hemostasis itu. Mana-mana faktor-faktor yang di jalur 7 dan mana-mana yang di luar. Kemudian pipet ya, mikropipet, tip biasanya pakainya yang yellow, yang warna kuning ya. Nah, untuk untuk reagensianya, untuk alatnya tergantung ya. Yang dia ada yang disebut Humaklot-Duo. Tetapi kalau untuk memakai peralatan yang lain tentu menyesuaikan dengan alat yang kita pakai. Biasanya kita pakainya ini untuk alat yang otomatis gitu, kita biasanya pakai koagulometer ya. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung nanti kondisi dari lab yang bersangkutan, kemampuan untuk pembelian alatnya. Nah, ini kalau yang dicontohkan di sini adalah memakai secondary human, maka dia biasanya kita pakai bisa di mute. Oke. Nah, kita lanjutnya. Kita biasa pakai pemeriksaannya memakai plasma, di mana di situ sudah trombositnya adalah di ini kan
dikurangi ya isinya. Kemudian ada reagensia dari APTT. Kemudian yang kedua adalah yang pertama isinya adalah asalnya dari ini ya, rapid brensepalin, lactic acid, buffer, dan sodium acid. Sementara yang reagensi yang kedua 0,02 mol per liter. Sekali lagi, ini biasanya kita tergantung dari reagensia yang kita pakai, alat yang kita pakai, sesuai dengan yang kita pakai. Nah, ini contoh ketika kita memakai alat yang dari human. Nah, kontrolnya adalah seperti ini. Alat dan bahan disiapkan, reagensi airnya, yang kedua dihangatkan dulu. Jadi biasanya ditaruh di suhu ruang, kemudian bahan kontrol biasanya kita masukkan dulu. Setiap kita melakukan semua pemeriksaan, maka kita jangan lupa untuk selalu mengontrol dari alat. Kemudian reagensi yang pertama dihomogенkan, kemudian dipipet, kemudian dimasukkan kuvet, homogенkan lagi, kemudian diinkubasi dalam suhu 37 derajat. Nah, kemudian kita bisa nanti tekan tombol bacanya. Jika sudah tertulis ready, maka reagensi kedua yang telah dihangatkan ditambah ke dalam kuvet. Jadi nanti dicampurkan, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan duplo. Nah, hasil yang dilaporkan adalah nilai rata-rata dari pemeriksaan tersebut. Jadi, setiap alat, setiap saat itu harus kita lakukan kontrol dulu sebelum kita lakukan pemeriksaan yang rutin. Ya, pada saat pemeriksaan yang jadi seperti kalau kita memeriksa pemeriksaan yang lain, misal pemeriksaan hematologi yang rutin, alat autoanalyzernya kan sebelum kita lakukan pemeriksaan yang sifatnya rutinitas, maka kita lakukan kontrol dulu. Nah, dari kontrol tersebut nanti kita akan bisa tahu apakah alat kita sudah masuk dalam kategori bisa layak untuk di-running atau tidak. Biasanya kita pakai perhitungannya adalah memakai Westgate rule. Nah, mau kita periksa pakai hematologi, untuk pemeriksaan hematologi maupun pemeriksaan kimia klinik ya, kita selalu akan lakukan kontrol kualitas terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan APTT pun juga seperti itu. Nah, ini adalah nilai dari nilai rujukannya. Kisarannya adalah 22 sampai 27,9 detik. Biasanya akan bervariasi untuk masing-masing laboratorium. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi untuk pemeriksaan dari APTT? Yang pertama tentu adalah adanya pembekuan sampel darah. Ya, ini pada saat kita melakukan sampling, hati-hati jangan sampai kita ada bekuan darah atau adanya hemolisis atau adanya busa, kemudian pengambilan darah jalurnya yang intravena itu, atau pada contoh kasusnya pada
tempat infusan. Kadang-kadang kita untuk mempermudah gitu, kadang kita suka mengambil dari jalur tempat infusan. Nah, sementara ternyata jalur infusan tadi ternyata ini infusannya adalah ternyata ada heparinnya, otomatis itu akan mempengaruhi. Apa saja sih yang menyebabkan sebuah bekuan ataupun lisis, yaitu ketika kita melakukan sampling, misal contoh untuk ketidaksesuaian antara jarum dengan spetnya, kadang-kadang kita lakukan Ibu mohon maaf. Ya. Ibu baik-baik aja kan Bu? Kalau misalnya Ibu kenapa-kenapa, mending nggak usah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kenapa memang? Iya Bu, Ibu, kalau bisa semisal lagi istirahat aja sakit, Ibu. ya istirahat aja Ibu, gak apa-apa dari teman-teman kok. Nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Soalnya suara ibu kelihatan berat ibu dan serak. Jadi kami takut ibu sedang sakit atau Oh, enggak. Ruangannya dingin banget di sini. Nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini saya lagi di hotel kok. Habis ada acara, nggak masalah kok. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut ya. Dari di mana tadi? Nah, untuk pembekuan, untuk apa? Untuk kalau kita melakukan sampling, suara saya jelas apa enggak? jelas ibu. Oke. Jadi ketika kita melakukan sampling, kadang-kadang kita suka melakukan pengambilan itu antara jarum dengan spatnya tidak sesuai. Contohnya adalah misal jarumnya itu 3 cc, kemudian spatnya kita ngambilnya yang 5 cc. Nah, pada saat ada ketidaksesuaian seperti itu, maka bisa terjadi bekuan ataupun bisa juga terjadi lisis. Karena apa? Karena jarum yang masuk dengan tekanan yang kita lakukan dengan spet yang ukurannya lebih besar, otomatis itu akan menimbulkan menimbulkan kerusakan. Karena dengan tekanan yang besar dan jarum yang kecil, otomatis ada semacam pemaksaan, sehingga akan terjadi lisis ataupun bisa jadi juga terjadi bekuan. Nah, yang kedua adalah pasien yang mengkonsumsi kontrasepsi oral atau bisa dia memakai kontrasepsi yang isinya estrogen, untuk kemudian juga pada orang yang hamil, kemudian obat-obatan yang mengandung kaumarin, heparin, asparaginase, dan naloxon. Naloxon itu apa? Tahu nggak? Kurang tahu ibu. Nah, ini semacam untuk kasus-kasus yang narkoba ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari hasil APTT-nya. Nah, hasil ini juga dipengaruhi pada sampel yang dia ternyata mengandung inhibitor. Inhibitor itu berarti penghambat. Makanya dia akan berpengaruh pada
pemeriksaan di koagulasinya. Nah, untuk mengetahui adanya penghambat atau inhibitor ini, maka kita bisa lakukan tes, yaitu campuran antara plasma kontrol dan pasien kita campur dengan komposisi 50/50. Nah, jika terjadi pemanjangan, maka itu berarti terdapat inhibitor. Tetapi bila itu terkoreksi, berarti kemungkinan kelainannya adalah disebabkan oleh adanya defisiensi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah urusan penyimpanan. Penyimpanan kalau untuk reagensia bagaimana? Ada yang tahu? Halo? Bagaimana sistem penyimpanan untuk reagen? Dipendingin, Bu. Iya. Di lemari Bagaimana? pendingin, Ibu. Iya. Ininya tata letaknya bagaimana? Ada yang tahu? Untuk penyimpanan reagen, maka kita lakukan FIFO sistemnya, yaitu first expired, first out. Jadi, untuk masing-masing reagen, ketika kita menyimpan di dalam kulkas, ke dalam refrigerator khusus untuk reagen, maka harus ditata. Tidak hanya baju, buku, atau perabotan yang harus kita tata, tetapi ketika kita meletakkan reagen pun harus ditata sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Ya, jadi yang pertama kali dia expired, maka dia harus ditaruh di paling depan. First expired, first out. Artinya begitu dia yang expired-nya itu paling cepat, maka dia harus secepatnya juga harus segera dipakai agar bisa kita segera keluarkan. Jangan sampai terjadi kita masih menyimpan reagen yang expired. Karena nanti pada saat akreditasi, maka itu akan menjadi temuan mayor. Temuan mayor itu artinya bahwa nanti lab kalian bisa tidak lulus. Gitu. Nah, reagensia biasanya kita simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, khusus untuk yang di APTT. Apakah semua reagen disimpan di suhu seperti itu? Tidak. Ada reagen-reagen yang harus kita simpan di suhu kisaran minus 20. Itu ada contohnya adalah reagen-reagen yang untuk pemeriksaan PCR. Itu semuanya disimpan di dalam suhu minus 20 derajat. Ya, tetapi dia kalau yang di APTT ini atau reagen-reagen yang rutin itu tidak boleh dibekukan, karena ketika dibekukan maka dia akan bisa rusak. Jadi penyimpanan itu tergantung dari dari persyaratan simpan dari reagen masing-masing. Tiap reagen tentu beda. Ya. Kemudian sama seperti untuk pemeriksaan di hematologi. Maka vial reagensia yang telah dibuka dia akan stabil hanya selama 14 hari. Ya. Jadi meskipun dia expired-nya itu lama, tetapi ketika itu dia dibuka, maka dia hanya stabil selama 14 hari.
Jadi beda ya antara stabilitas reagen antara stabilitas reagen dengan expired itu beda. Stabilitas tergantung dari pada waktu dia dimulai dibuka. Ngerti ya? Jadi expirednya misal masih bulan ini bulan Oktober. Expirednya ternyata bulan Desember. Tetapi ketika dia sudah dibuka di bulan Oktober, maka per tanggal itu sampai dengan 14 hari ke depan itu adalah batas waktu dia stabil. Ya, kalau di atas itu dia sudah nggak stabil, artinya apa? Artinya sudah nggak bisa dipakai. Oleh karena itu, nanti ke depan kalian ketika merencanakan reagen itu harus bisa tahu, reagen ini sudah pantas belum kita miliki, pemeriksaan kita sudah banyak atau belum, sehingga kita akan bisa melakukan atau mengerjakan maintenance lab kita dengan cara yang efisien. Ya. Nah, seperti biasa, kita kalau mengeluarkan reagen selalu harus kita homogenisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Jangan langsung begitu dikeluarkan langsung main masukin ke alat. Ya, tapi kita homogenisasi dulu. Kemudian juga biasanya kita akan lakukan penyesuaian dengan suhu ruangnya. Ya. Jadi sampel harus disiapkan dan dikerjakan pada suhu 22 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian diujikan maksimal 2 jam setelah pengambilan sampel. Jadi sampel itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ya, karena nanti akan bisa terjadi perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Nah, untuk penundaan pemeriksaan maka sampel dapat dibekukan. Kalau reagensia tidak boleh dibekukan, tetapi kalau sampel bisa dibekukan. Termasuk contoh misal sampel-sampel pasien-pasien yang COVID itu kalau kita mau menyimpan, kita bisa bekukan di suhu minus 70 sampai 80 derajat. Ya, seperti itu. Nah, kalau sampel seperti ini tergantung ya. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan, misal nih pemeriksaan yang sifatnya penelitian segala macam, biasanya itu akan lama kan ketika meneliti. Nah, itu bisa sampai berminggu-minggu. Nah, itu harus disimpan beku pada suhu minus 70 derajat. Ya, dia bisa stabil bahkan sampai 6 bulan ke depan. Semakin dia minusnya suhu simpannya itu rendah, maka dia akan semakin bisa lama untuk kita bisa pakai. Tetapi hati-hati, yaitu kita tidak boleh melakukan retowing. Retowing itu artinya bahwa dibekuk cairkan. Jadi ketika kita sudah simpan, ya berarti ketika kita mau melakukan pemeriksaan harus segera. Tidak boleh lagi disimpan lagi, kemudian dicairkan lagi, nanti diambil lagi, bekukan lagi, tidak bisa. Ya, harus ada maksimalnya kita boleh beku cairkan untuk sampel tersebut. Ya, jadi sampel-sampel itu ketika kita sudah simpan dalam suhu minus, otomatis dia ada posisi beku kan. Nah, kalau kita mau pakai, otomatis kita cairkan. Di suhu ruang, dia akan mencair sendiri. Nah, tapi ada batasnya. Kita nggak boleh bekukan, cairkan, bekukan, cairkan, sampai berkali-kali itu nggak boleh. Maksimal kira-kira 3 kali baru masih stabil untuk sampelnya. Ya. Nah, harus diingat setiap kali melakukan itu kita harus lakukan
homogenisasi dulu. Kita biarkan dulu, kemudian kita bisa sentrifuge untuk menghomogenkan, ya, tetapi tidak boleh dibekukan selama berulang-ulang. Nah, apa saja yang mempengaruhi dari hasil APTT, yaitu pada kasus-kasus DIC dia akan memanjang, kemudian pada penyakit-penyakit hati dia juga akan memanjang, transfusi yang masif, kemudian pemberian heparin, kemudian adanya defisiensi faktor bekuan selain faktor 7. Itu juga akan menyebabkan terjadinya pemanjangan dari APTT. Sebaliknya, APTT juga bisa memendek, yaitu pada fase akut dari sebuah perdarahan dan juga pada penyakit mieloproliferatif. Mieloproliferatif itu contoh pada kasus-kasus kelainan dari sumsum tulang. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Alhamdulillah saya baik-baik saja sih. Cuman di sini memang dingin banget. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, maaf saya izin bertanya. Ya, oke. Ibu, maaf, Silakan. kan ini APTT pakai tabung sitrat. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada kekeliruan dalam urutan tabung? Apakah mempengaruhkan hasil juga, Ibu? Terima kasih. Tentu saja semuanya ini ya akan bisa mempengaruhi. Memang yang terbaik itu pemeriksaannya dia memakai sitrat ya. Kalau untuk pemeriksaan itu untuk tabung itu kan masing-masing ada tutupnya ya. Nah, tutup itu yang akan memberikan tanda dan tutup itu adalah sifatnya universal, artinya itu berlaku untuk internasional. Oh, yang warna ungu itu antikoagulannya apa? Oh, yang warna merah itu ada antikoagulannya atau tidak? Oh, yang warna biru antikoagulannya apa? Jadi beda-beda. Begitu. Semuanya tentu harus dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini adalah koagulasi, maka kita akan mencari tabung-tabung yang tadi, seperti tadi, yang lepas dari adanya faktor-faktor yang menimbulkan kerancuan, apakah itu ada inhibitornya atau yang lainnya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya izin bertanya lagi. Hmm. Bila kan di instalasi berbeda-beda ya Bu, ada yang merah dulu baru biru atau sebaliknya. Itu kan merah bersifatnya plain ya Bu ya. Apakah tetap mempengaruhi hasil? Soalnya di setiap instalasi ada yang merah dulu, ada yang biru dulu gitu Bu. Terima kasih. Enggak apa-apa. Biasanya kalau kita memang mau melakukan pemeriksaan, biasanya ketika kita mengambil, kemudian kita akan langsung bagi untuk pemeriksaan, misal pemeriksaan serologi, pemeriksaan untuk kimia klinik, kemudian kalau
hematologi, kalau itu adalah untuk koagulasi, biasanya kita bedakan. Begitu. Jadi ketika mengambil itu otomatis kita akan selalu langsung bagi sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan. Kecuali kalau misal di puskesmas biasanya tidak ya, karena dia pemeriksaannya biasanya adalah pratama, jadi dia belum melakukan pemeriksaan seperti koagulasi, dan pemeriksaan serologinya juga serologi yang masih sederhana, yang tidak perlu untuk tabungnya tersendiri. Gitu. Nanti kalian akan bisa dapat nanti ada yang khusus untuk tentang tabung-tabung, isi-isinya apa saja, begitu. Jadi tidak mungkin kita akan melakukan pemeriksaan dalam satu tabung nanti untuk pemeriksaan ABCDE, nggak bisa. Jadi semuanya tergantung pada tujuan dari pemeriksaan itu sendiri, karena masing-masing tabung itu biasanya sudah ada antikoagulan tersendiri. Contoh, misal kalau kita mau memeriksa kimia, maka yang paling baik kita harus memakai tabung yang mana? Nah, kalau glukosa, maka kita pakai yang ada NAF-nya atau yang lainnya, begitu, ya. Jadi masing-masing sesuai dengan ada lagi. Ibu, saya izin bertanya. Iya, monggo, silakan. Saya pernah menemukan satu instansi ya Bu ya, di mana instansi tersebut kalau untuk operasi sesar itu biasanya makainya itu CTBT, tidak memakai PTA-PDT. Itu alasannya kenapa ya Bu? Oke. Pemeriksaan itu tergantung dokter yang meminta gitu, dan juga biasanya kita jumlah klaim ya, karena kalau sistem asuransi maka pemeriksaan di lab itu bagian dari sebuah pengeluaran. Semakin labnya itu semakin banyak biayanya, otomatis sisa uang yang bisa untuk jasa dari para pekerjanya otomatis akan menjadi sedikit. Karena itu mereka selalu berasumsinya adalah mana-mana yang merupakan pengeluaran yang mungkin bisa disubstitusi akan mereka substitusi, begitu. Tetapi itu memang tugas kita untuk selalu mensosialisasikan bahwa
pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih canggih, otomatis harapannya adalah dia lebih detail. Kalau CTBT sifatnya lebih kasar, jadi bisa nanti tidak mewakili keseluruhan dari koagulasinya, begitu. Memang itu PR dari orang lain, bisa review tentang pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, biasanya kalau saya dulu biasa melakukan itu bisa di di komite medik dan sebagainya. Kalau untuk pengambilan darah atau pengiriman itu biasanya kita sosialisasinya di keperawatan gitu. Karena kan kadang-kadang kan yang mengambil sampling kan perawat. Kadang-kadang mereka mengirimnya itu lebih dari 2 jam gitu. Sesempatnya mereka mengirim, kadang-kadang seperti itu. Padahal ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus segera diperiksa, tidak boleh ditunda terlalu lama. Gitu. Memang itu tugas kita untuk memberikan sosialisasi. Begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini.